kalau misalkan mungkin gua share sedikit sih Om. Jadi misalkan mengenai judul kita juga ya terkait resesi, Iya, sebetulnya data juga kita bahas mengenai namanya annual gross merchandise volume. Data dalam satu tahun itu kira-kira berapa banyak sih volume perdagangan transaksi jual beli di Indonesia sendiri kayak gitu kan e-commerce-nya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di 2015 itu ada sekitar 2 miliar 2 miliar US dollar ya untuk transaksinya kayak gitu. Kemudian di 2019 ada 21, kemudian di 2020 ada 32 kayak gitu. Dan sebetulnya diproyeksikan di 2000 sampai 2025 itu kurang lebih itu ada 83 miliar US dollar kayak gitu. Namun masalahnya kita lihat resesi kan mungkin menghantui juga ya, nggak iya. hanya di global kayak gitu kan, tapi bisa jadi akan berdampak di Indonesia. Nah, ini yang dikhawatirkan akan mempengaruhi gross merchandise volume atau GMV dari para e-commerce yang ada, entah itu Tokopedia, Shopee kayak gitu kan, atau beberapa platform lainnya kayak gitu. Nah, saat ini sebetulnya di kuartal apa namanya di 2022 sebetulnya sudah sampai di 56 miliar kayak gitu. Cuman ya tadi kita kita nggak tahu ya angka ke depan seperti apa, tapi kemungkinan besar sebetulnya kalau misalkan dari beberapa pemaparan juga memang hal yang paling penting yang bisa kita siasati di masa sekarang itu tadi Om Botak juga udah bercerita ya, gimana kita pada ujung-ujungnya juga perlu kita bilang merestrukturisasi financial budget kita ya. Jadi kita bisa melihat apakah kira-kira masih relevan nih budget untuk beriklan sekian banyak, ataupun apakah masih relevan nih untuk menyetok segini banyak produk-produk yang ada kayak gitu kan. Karena bisa jadi memang stok yang ada akhirnya nggak bisa diputar kayak gitu. Kenapa? Karena misalkan akhirnya demand-nya berkurang dan sebagainya. Nah itu sebetulnya hal-hal yang perlu diperhatikan kalau yang gue lihat Om. Jadi uh, di masa sekarang sebetulnya kan memang tadi juga diceritain ya, inflasi sendiri kan, kalau kita ambil barang dari luar negeri, dolar juga akhirnya naik. Dolar akhirnya naik, kita juga ngelihat bagaimana harga barang juga ikutan naik. Kemudian suku bunga naik, akhirnya menyebabkan inflasi naik, dan ketika orang mau beli, daya beli masyarakat akhirnya juga ibaratnya direm gitu ya ketika suku bunga naik. Nah, uh, concernnya adalah di Indonesia itu bukan lagi berbicara bakal naik atau enggak kayak gitu. Tapi concernnya adalah kira-kira Indonesia bakal naik kapan kayak gitu kan. Nah, sebetulnya kapannya ini yang sama-sama kita tunggu dari Bank Indonesia pastinya kayak gitu. Nah, ketika suku bunga ini kita kita naikkan kayak gitu. Alasannya kenapa sih kita nggak kita kita nggak tetap aja gitu? Kan kita biarin aja gitu. Nanti akhirnya orang-orang ya kan yang mungkin berinvestasi di Indonesia akhirnya lebih baik Amerika aja deh yang suku bunganya lebih tinggi kayak gitu kan. Dolar akhirnya masuk sana kayak gitu. Nah, kita harus menyiasati untuk mengimbangi suku bunga acuan dari negara-negara juga gitu, khususnya di Amerika itu sendiri kan. Nah, ketika kita udah mulai mencoba membalancekan itu, artinya kita juga punya resiko untuk meningkatkan harga tersebut. Nah, gue juga kemarin habis ngecek Om. Jadi data mengenai inflasi itu sendiri. Nah, kalau dibandingkan di Agustus sampai September kemarin, itu sebetulnya uh, bilang inflasi untuk ada beberapa sektor sebetulnya yang menunjang inflasi. Kalau kemarin itu memang kenaikannya kita bilang ada di angka sekitar 5,95 kayak gitu. Nah sebetulnya ini masih 10%. Kalau kalau dibilang sebetulnya masih ringan ya inflasinya kayak gitu. Nah di dalam sektor inflasi ini komposisi 5,95 ini ada cost of food, ada transport, ada housing, ada furnishing, ada food and restaurant, ada education, ada clothing, kayak gitu. Sebetulnya dari kita bilang beberapa sektor ini yang memang paling signifikan naik itu adalah transport. Dari dia Yes. sekitar 6,62 akhirnya jadi 16% kayak gitu. Nah, ini juga kan pasti karena BBM itu sendiri juga ya. Nah, ini akhirnya membuat teman-teman juga harus concern bagaimana menyiasati kira-kira kenaikan ini kayak gitu. Tapi untuk beberapa sektor sebetulnya kita bilang mungkin berpengaruh tapi nggak signifikan kayak gitu. Nah, kita kita lihat ke depannya bakal bakal seperti apa. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, uh, gue sendiri kalau misalkan ditanya kayak gitu kan untuk apa ya concern mengenai pandangan
e-commerce ke depan kayak gitu kan, gue ngelihatnya bahwa daya beli masyarakat pastinya bakal turun kayak gitu. Kalau kemarin banyak banget gitu kan dari influencer keuangan dan semuanya selalu bilang kan stay liquid, stay liquid gitu kan. Kayak gitu, siapin dana darurat 3 sampai 6 kali, 9 kali, ada yang bilang 12 kali. It's mean gimana caranya kita mempunyai likuiditas apa namanya aset itu sangat penting kayak gitu kan. Tujuannya apa sih? Tujuannya mengamankan kayak gitu kan, mengamankan ketika kita berada dalam kondisi-kondisi yang nggak pasti. Contohnya aja misalkan ketika kita kelilit hutang kayak gitu kan, mungkin kita bisa bayar, atau kita ada kondisi tiba-tiba produk kita nggak laku atau kita kena PHK dan sebagainya, kita bisa mempersiapkan pakai uang tersebut kayak gitu. Nah, hal yang jadi concern sebetulnya kalau gue di sini ada sama kurang lebih ya dari Om ya. Tadi kayak mungkin gue tambahin sedikit kayak gitu kan. Oke. Kita udah sempat bahas bagaimana likuiditas itu penting. Jadi harapannya kalau misalkan kita tahu bahwa produk-produk yang memang itu dirasa bukan menjadi kebutuhan primer kayak gitu kan, atau apalagi itu menjadi tersier gitu ya, ya hopefully kita nggak benar-benar stok itu terlalu berlebihan kayak gitu. Artinya apa? Artinya punya resiko mungkin perputarannya akan mungkin sedikit lebih lambat. Atau kalau barangnya ada luar sah, ya ini juga lebih dikhawatirkan ya akhirnya nggak laku kayak gitu kan. Nah, yang kedua sebetulnya mempertahankan cash flow. Jadi cash flow ini kan sebetulnya hal yang penting ya. Selain kita punya cash, kita juga punya cash flow. Artinya arus perputaran juga harus jalan kayak gitu. Jangan sampai kita tadi terlalu asik dengan mainan kita, dengan digital marketing, ads dan sebagainya. Kita akhirnya nggak mempertahankan cash flow kita nggak mencek kembali anggaran budget kita, ya kan? Akhirnya kita bakar-bakar diskon dan sebagainya, dan akhirnya cash flow kita nggak ada, kita akhirnya gulung tikar kayak gitu. Kemarin juga kayak sempat ada beberapa company yang share bagaimana dia jualan sepatu, akhirnya karena dia nggak riset pasar terlebih dahulu, dia lebih confident dengan produk dia, akhirnya stoknya terlalu banyak di gudang, ya kan? Akhirnya ya mengalami bangkrut kayak gitu. Nah yang terakhir memang mau iklan pun ya ini lebih ke arah ini ya. Jadi gue ngeliatnya gimana kita bisa memakai budget dengan baik. Tadi kita lihat manfaatkan kalau misalkan iklan ya A/B testing ya, misalkan dengan budget yang terbatas. Jadi A/B testing kayak kita coba dengan cara A habis cara B misalkan. Kemudian yang jadi concern lagi gimana kita tadi memanfaatkan yang Om cerita juga affiliate gitu kan, gimana caranya kita membuat orang-orang juga mencari produk kita gitu kan, menjual entah itu di WhatsApp kayak gitu ya. Ibu-ibu kadang saya juga ngeliat ya status yang ibu-ibu kayak penuh banget jualan tumbler kayak gitu, terus akhirnya di oke kayak gitu kan. Nah gue yakin maksudnya peluang seperti itu pasti ada kayak gitu. Artinya mereka orang-orang yang mereka orang-orang yang getol untuk mentaruh di sana gitu kan, dibandingkan kita repot untuk milih produknya di Shopee atau apa, ya udah tinggal klik aja link di sana gitu kan misalkan, atau chat langsung gitu. Karena kita kalau males kan mungkin lebih enak lihat status orang ya dibandingkan kita kadang scroll belanjaan kadang kayak gitu. Jadi nggak terpikir pun akhirnya terpikir untuk beli sesuatu karena muncul gitu di WA atau di status media sosial kita. Nah sebetulnya terakhir menurut gue gimana caranya kita mau mungkin survive, bisa jadi apakah kita perlu untuk melakukan penambahan beberapa produk yang relevan yang dijual atau diperluin untuk masyarakat Indonesia di tengah kondisi yang mungkin mengalami resesi ini. I mean, mungkin kita yang cenderung untuk banyak kebutuhan harganya mungkin barang-barang lebih mahal kayak gitu. Kita coba sisipin beberapa produk yang memang harganya mungkin lebih terjangkau atau memang yang lebih relevan dibeli sama orang kayak gitu. Nah itu sih yang gue lihat Om yang bisa kita kita siasati bareng-bareng. Nah terus juga gue ngecek juga kemarin bagaimana kalau kita kan melihat salah satu IPO yang menurut gue cukup keren di Indonesia ini nanti adalah Goto juga gitu kan. Sebetulnya Startup juga sampai sekarang bakar uang juga ya. Entah itu dari sisi kita jualan kasih reward gitu kan, gratis ongkir. Yeah. Nah, gue sendiri ngelihat di berita-berita itu banyak banget yang memang lagi ngalamin
startup ini ngalamin bubble, ya kan, sama aja kayak di US ya, saham-saham teknologi akhirnya turun, dan mungkin ini berembet juga sebetulnya ke beberapa perusahaan-perusahaan teknologi yang listing di pasar uh, apa namanya ya, atau di beberapa pasar bursa di negara-negara mereka masing-masing, akhirnya juga mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat sebetulnya banyak juga yang mengalami PHK ya, beberapa, atau efisiensi sih, beberapa pegawainya di kantor-kantor ini kayak gitu. Gue rasa mungkin ini asumsi gue sendiri kayak gitu kan. Gue ngerasa mereka juga mungkin bakal berpikir dua kali untuk mengeluarkan budget mereka dalam iklan, atau enggak mengeluarkan budget dalam gratis ongkirnya, ya kan? Atau mungkin beberapa hal lainnya kayak gitu. Akhirnya bisa jadi ya, ketika mereka mengeluarkan, mereka tadi udah mengurangi pegawai-pegawainya, kemudian mereka mengurangi pegawainya, otomatis orang-orang yang kerja di sana sedikit, lebih berkurang, mungkin ide juga nanti bakal lebih berkurang lagi kayak gitu kan, atau inovasinya kayak gitu. Tapi harapannya enggak ya. Tapi yang paling kerasa mungkin gue lihat dari voucher-voucher atau diskon sekarang juga mungkin makin lama makin kerasa ya, di Shopee, Makin Gojek, sedikit ya, makin dikit ya. Nah makin ya, dikit. nah gue rasa ini yang menjadi salah satu sebetulnya. Gue juga ngeliat kalau lagi ada gratis ongkir, walaupun gue nggak tertarik buat beli, kayaknya sayang ya mau beli ya. Kayak gitu kan, kadang tertrigger kayak gitu. Mungkin orang-orang juga, tapi kalau misalkan makin berkurang, si reward ini, daya beli atau daya mungkin untuk membeli sesuatunya juga mungkin akan sedikit berkurang karena adanya hal itu. Kalau misalkan dilihat lagi juga, ini yang menarik bahwa kalau misalkan startup-startup seperti Goto, sebetulnya kalau gue lihat di Q2 2021 sebetulnya dia udah kasih ada laba kayak gitu kan, 1,9. Kalau misalkan di Q2 2022 dia ada sebetulnya 3,3 kayak gitu kan, walaupun memang sampai saat ini juga di kuartal 2 2022 si Goto itu masih rugi 14,1 triliun. Itu lumayan banget sih ya. Tapi kita lihat bagaimana kinerjanya juga cukup positif. Artinya di tengah saat ini e-commerce berjuang, mereka juga tetap bisa menghasilkan income di tengah-tengah ini kayak gitu. Walaupun tadi mereka juga masih masih mengalami dampak akibat bakar uang di masa-masa sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi bank juga gue rasa bakal ngalamin lebih konservatif untuk memberikan pinjaman ke para pengusaha baru. Artinya para pengusaha ini mungkin akan lebih sedikit terlimitasi ya gitu kan, untuk berusaha membuat usaha. Gue lihat membuka usaha itu resiko atau gue bilang ya, chance untuk gagal juga mungkin sedikit lebih besar, dan juga bank mungkin akan berpikir dua kali untuk memberikan pinjaman ke orang yang mungkin baru kayak gitu kan, atau mungkin punya profil kredit yang nggak bagus kayak gitu. Jadi bank juga mungkin bakal lebih selektif, atau mungkin venture capital juga bakal lebih selektif kepada para startup ini. Akhirnya dana untuk startup ini juga agak sedikit lebih terbatas. Jadi mungkin startup-startup baru yang memang mereka cash-nya atau kas-nya itu nggak kuat, uangnya nggak kuat, akhirnya mungkin bisa jadi ngalamin masalah kayak gitu, ngalamin Ya. performa. Tapi gue lihat memang beberapa startup yang ada di Indonesia seharusnya sih bisa tetap stabil, tapi memang dari rewardnya aja yang mungkin bakal dikurangi. Itu sih yang gue lihat. Kalau misalkan Om sendiri lihatnya gimana untuk reward dan sebagainya, itu mempengaruhi nggak sih? Mau tanya aja, kalau dari lu sendiri, secara pribadi yang udah lu lakukan dalam menghadapi Resesi. krisis ini seperti apa sih? Contoh pribadinya gitu. Ya, Oke. misalnya tadinya lu lakukan ini, ternyata gara-gara krisis, jadi lakukan B gitu. Oke. Kalau gue sendiri pribadi sebetulnya paling yang menjadi concern adalah satu, ketika krisis ini terjadi sebetulnya nasihat dari Warren Buffett juga, ketika ngalamin krisis ini, salah satu hal yang nggak bisa diambil sama orang lain, atau salah satu hal yang nggak bisa mengalami inflasi, itu adalah kemampuan kita, keterampilan kita kayak gitu. Apalagi kita yang
kita punya banyak waktu. Ibaratnya gini, gua misalkan latihan digital marketing kayak gitu kan, gua habis misalkan spend misalkan 1 juta kayak gitu, atau gua latihan kursus coding misalkan 1 juta, dan habis itu dari sana gue bisa ngelakuin sesuatu yang akhirnya bisa meningkatkan uh, apa ya, performan gue kayak gitu, dan akhirnya gue bisa dapat uang lebih besar lagi kayak gitu. Nah jadi di sini gue sendiri yang pertama meningkatkan keterampilan atau skill yang bisa gue ubah kayak gitu, karena tukar bisa menjadi uang pastinya kayak gitu. Nah ini yang teman-teman juga harus yang nonton juga harus pahamin kayak gitu kan. Nah yang kedua sebetulnya yang gue lihat adalah gimana caranya kita bisa terus ngelihat peluang, dan juga kita bisa ngelihat uh, apa ya gue bilang ya, um, aset-aset atau produk-produk yang mungkin gue bilang harganya terdiskon kayak gitu. Nah harga yang terdiskon ini diakibatkan apa sih? Diakibatkan mungkin karena terlalu banyaknya apa ya, terlalu banyaknya orang-orang yang menjual akhirnya jadi turun, atau yang memang karena ketakutan dari masyarakat kayak gitu. Nah ini gue lebih berbicara ke arah saham kayak gitu kan, atau beberapa aset-aset yang memang sedang terdiskon kayak gitu Om. Jadi perlu diperhatikan di dua hal itu. Dan yang terakhir mungkin yang gue lihat adalah gimana caranya kita bisa meningkatkan income dan juga menurunkan pengeluaran kita yang nggak perlu kayak gitu. Nah dari apa namanya, dari sebetulnya meningkatkan income dan juga meningkatkan income dan menurunkan pengeluaran yang kita perlu, sebetulnya gue melakukan tadi yang gue sampaikan juga, ketika gue ngeliat gue kan biasa tuh mencatat laporan setiap apa namanya, setiap bulan ya, kayak gue hari ini gue keluarin apa dan sebagainya gue catat, jadi setiap bulan pasti kayak gitu kan. Gue lihat laporan keuangan bisnis gue, jadi kayak semuanya gue bisa evaluasi di sana. Oh ternyata ada pengeluaran-pengeluaran nggak perlu nih. Nah di situ gue bisa cut, gue bisa benerin budgeting lagi dengan baik, dan juga tadi cari peluang-peluang dengan side hustle gue bisa lakuin.